sudah punya sifat itu, maka korupsi. Korupsinya tidak main-main. Ya, yang kena siapa? Masyarakat Indonesia seluruhnya. Dulu ya, sapi korban ya, dikorupsi. Ada agamanya di situ kan. Kemudian kalau sekarang ini uang umroh ya dikorupsi sampai triliunan. Agama yang digadaikan itu. Bayangkan betapa susahnya, betapa sedihnya orang yang sudah mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, sudah sepuh orangnya, terus kemudian ditilep, diambil. Ini kan lebih berbahaya daripada 2 ekor serigala tadi itu. Rela untuk menggadaikan agama, sudah atas nama agama loh itu. Dulu juga pernah ada Al-Quran Pak dikorupsi. Kurang apa coba? Al-Quran itu perkara. Maksudnya meskipun orangnya sudah sepuh, tapi kalau di dalam urusan 2 ini, wah semangat ke depan. Tetap semangat, seneng. Apa? Hubbud dunya. Ya. Yang pertama itu seneng sama dunia, dan yang kedua tulul umri, panjang umur, kepingin panjang umur. Umurnya sudah 96 tahun ya. Apakah terus kemudian saya nggak mau mati saja? Enggak, kepinginnya 10 tahun kalau bisa. Dan kalau ngomongin harta tetap senang, ada kesenangan ya, karena memang sudah diinstal itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta di sini bukan hanya harta uang ya. Tadi itu wanita, kemudian emas, perak, kendaraan dan sebagainya masih ada. Ya, jadi meskipun sudah sepuh kadang-kadang nikah lagi ada orang. Sudah tua tapi masih korupsi saja. Sudah tua tapi masih korupsi. Gitu. Jadi ada itu kan, ditangkap KPK kemudian mati di penjara karena tua. Dan anehnya yang korupsi itu tidak ada Pak yang miskin. Dari zaman dulu sampai sekarang ratusan orang yang ditangkap yang korupsi, itu satu saja itu tidak ada yang miskin Pak. Kaya raya semuanya. Nah, kok aneh begitu? Ya memang begitulah keadaan dunia. Kalau orang itu sudah terlalu cinta sama harta, itu jadinya begitu Pak. Makanya kita itu disuruh untuk melihat ke bawah sama Nabi Muhammad supaya bersyukur. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah pada orang-orang yang di bawahmu, jangan melihat orang-orang yang di atasmu. Dzalika ajdaru alla tasdaru nikmatallah alaikum. Itu akan membuatmu bersyukur dan tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Orang Pak Bu, sekaya apapun orangnya, kalau dia melihat orang yang lebih kaya itu ngerasa miskin. Aku kok mek duwe motor tok ya, motorku kok mek siji ya, beku lho motore loro, bahkan sing kono ketelu, aku iki miskin, mobilku kok mek siji ya. Padahal mobil Pak sudah, mobilku kok mek Gur Avanza ya, kae mobil Pajero, sing kae Alphard, aku iki kok nelongso ya urip ya. Kayak di sini Avanza tok, gak syukur itu namanya. Soalnya ngeliat ke atas akan begitu. Bahkan orang yang punya Alphard pun kalau ngeliat ke atas dia akan merasa miskin. Saya kok cuman Alphard ya, itu Lamborghini, itu Ferrari. Aduh, akan begitu. Makanya kata Nabi, lihat ke bawah. Dan semiskin-miskinnya orang ya, kalau melihat ke bawah orang yang lebih miskin darinya, dia akan merasa kaya, dia akan merasa cukup. Alhamdulillah saya punya sepeda motor. Banyak orang yang tidak punya sepeda motor.
aslinya kan jalan di Genteng sana itu, ya ada namanya Pak Abdullah itu selalu jamaah ke masjid jauh pada rumahnya, tidak punya sepeda motor, naik sepeda pancal terus 5 waktu jamaah. Subhanallah ya Pak Abdullah itu. Nah, jadi kalau melihat beliau bersyukur, alhamdulillah ya, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih gitu. Jadi melihat ke bawah. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita itu terhindar dari sifat-sifat yang buruk-buruk tadi itu? Nah, makanya kita harus memahami konsep rizki di dalam agama Islam. Nah, ini sampai jam 6 bisa Pak ya? Jam 6. Ini konsep rizki dalam agama Islam yang insya Allah ketika ini difahami, maka orang itu tidak gerangsang dalam hidupnya, orang tidak iri, orang tidak berlebih-lebihan di dalam mencintai harta. Konsep rizki yang pertama ya, bahwa semua makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, baik yang Islam maupun yang non-Muslim, semuanya rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dalam Al-Qur'an. Tidaklah ada hewan yang bergerak atau makhluk yang bergerak di muka bumi ini kecuali rizkinya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang anaknya banyak ya, orang anaknya 12 misalkan, apa ada Pak, hanya 12. Ada orang anaknya cuma 3 tapi mbarep semua Pak. Jadi ya sudah, nggak usah diterusin itu ya. Nah, ini anaknya 12 tapi 1 istri. 1 istri itu kemudian, aduh anakku piye iki, sing iki mlebu sekolah, sing iki seragam, sing iki buku yang sebagainya. Itu sebenarnya bukan dia yang nanggung rizkinya itu, yang nanggung itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dari situ, maka dia tidak boleh untuk berkeluh kesah kemudian pesimis. Dan konsep ini bukan berarti kalau harus ditanggung oleh Gusti Allah ya berarti santai aja, lain ngono kan gak perlu kerja. Masih kerja, lek panjenengan aku melarat ya tetap melarat. Nggak boleh begitu. Harus tawakal dengan tawakal yang benar. Tawakal, iya, tapi harus benar. Nah ini kata Nabi, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi 'azza wa jalla haqqa tawakkuli. Kalau seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ada sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitana, niscaya Allah akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana memberikan rizki kepada burung-burung. Bagaimana burung-burung itu di dalam kehidupannya dalam mencari rizki, taghdu himasan wa taruhu bitana, mereka itu pagi-pagi akan pergi dari sarangnya atau dari tempatnya dalam keadaan temboloknya, telihnya kosong, dan pulang nanti pada sore hari dalam keadaan temboloknya sudah penuh Pak, kenyang. Dan itu kadang-kadang anaknya juga banyak, anaknya ada sampai 5 kadang-kadang, semuanya dikasih makan, diloloi seperti burung Pak. Di Rogo Jambi itu ada kabel dari mulai PKU Muhammadiyah ke selatan sampai gereja ya. Itu setiap malam itu dibuat tidur burung Pak. Ribuan di situ burung itu. Dan persis seperti kata Rasulullah SAW,
Kalau pagi begini mereka pada pergi semuanya, ribuan burung itu tidak ada. Kemana? Cari makan. Apakah orang Rogo Jambi yang ngasih makan? Enggak ada orang Rogo Jambi bawa jagung piur, ayo makan kur. Enggak ada. Itu ribuan. Itu yang hanya di Rogo Jambi saja. Itu burung-burung yang di situ kalau ada susuh itu apa? Ada sarangnya di situ itu. Ini enggak ada Pak, kalau jenengan naik sana, kalau tidak percaya naik di delok, tidak ada, pergi dia, usaha kerja, dan yakin, dan itu nanti pulang sore itu sudah penuh, telehnya itu penuh Pak. Allah yang ngasih makan, dan dia tidak berpikir wah terus tidak ada burung kayak di Rogo Jambi itu jam 9 atau jam 10 itu nongkrong di atas kabel diem aja. Wah engko pancene rezekiku ya ulere kan moro-moro dhewe rene iku langsung tak pangan dhewe. Enggak bisa begitu, harus usaha. Di sarang-sarang itu pun juga jam 10, jam 11 enggak ada mereka balik di situ. Nanti sore baliknya. Ada mungkin tapi sebentar itu balik lagi. Saya pernah merhatikan itu gitu, sebentar tapi balik lagi gitu. Balik lagi untuk bekerja lagi. Tidak ada burung yang jam 9, jam 10 kemudian nongkrong saja toleh gitu ya. Toleh sepanjang lek rezekiku ya moro-moro dhewe lek enggak wis apa aku tak kerja bareng wis gak usah santai aja. Itu burung sesat Wak. Tidak ada. Masih jam 9 wis balik rokokan ngopi santai. Gak kerja santai lah pancen iki rezekiku ya aku kan dhewe. Ya kan tetap begitu. Makanya harus tawakal dengan benar. Tawakal dengan benar itu artinya berusaha gitu. Jadi tidak kemudian berpasrah diri tanpa ada usaha. Nah, kalau sudah begitu Pak, yakin akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya mau usaha Pak. Saya itu dekat pasar ya. Dekat pasar sebelumnya. Artinya 15 tahun saya di dekat pasar. Saya tahu betul orang yang jualan apapun di pasar itu laku Pak. Ada orang itu jualan jambu gogrokan. Nah, kok berkesimpulan begitu? Soalnya bentes kabeh Pak jambu. Bentes gitu. Ya harganya murah Pak. Itu mungkin loh ya, kita nggak bisa. Tetangganya punya pohon jambu itu pada gogro Pak ini kalau bedek ya jubun gono wis. Akhirnya diambil dijual di pasar. Ya laku. Ada yang beli. Asal mau usaha itu. Ada orang itu Pak namanya Selamat. Ya mohon maaf kalau di sini ada namanya Selamat. Tapi ini bagus. Selamat ini bagus. Ya perlu dicontoh gitu ya. Selamat niku Pak Bu, bendinten pergi ke pasar, tapi tidak bawa dagangan, tidak punya barang untuk dijual, tidak ada, bahkan jambu gogrokan juga dia tidak punya. Tapi pasar itu bawa uang, kira-kira ngapain Bu? Nyolong. Tukang parkir. Bukan. Selamat itu jual jasa tenaga. Meneng ini tok, itu langsung dikongkon wong, Met, iku resi ono. Dia kasih 10.000. Met angkatan iki Met rono Met, angkat 5.000. Met buang sampah iki Met buang sampah 5.000. Itu setiap hari Selamat. Asal dia mau, ya orang itu mau seperti Selamat ini. Dan kemarin dia itu walimahan Pak, walimah rame, bisa itu ngadakan walimah dari uang itu.
dari usaha tadi itu. Bahkan tidak ada barang yang bisa dijual, Pak. Makanya kalau ada pemuda-pemuda itu terus kemudian pesimis, aduh piye yo uripku iki, aku iki megawe opo, aku iki mangan opo, piye, sana ke Rogo Jambi sana, ayo sama saya, taruh di pasar gitu. Pak, Bu, niki Pak, di damel Pak niki, ngengken-ngengken opo? Ada, pasti ada. Kok bingung, hidup itu kok pesimis kadang-kadang, apalagi masih muda-muda, masih sehat-sehat. Apalagi juga ngamen gitu, ecrek, masih muda, ngamennya juga nggak tenanan gitu. Jadi masih trek pertama langsung kasih uang itu supaya pergi cepetan, sumpek kan gitu. Bukannya kita tuh baik gitu, tidak, tapi sudah tidak ngalih gitu. Nah itu asal mau berusaha pasti akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana burung itu juga tidak punya Pak persiapan untuk hari besok, itu tidak punya Pak, hanya pagi ini nyari, nanti besok pagi sudah nyari lagi, bingung lagi. Maksudnya kalau manusia itu untuk persiapan hari kedua saja tidak ada. Kita itu kan persiapan untuk makan itu kan ada sebulan, bahkan sampai setahun sudah nggak mikir lagi. Kok gitu hidup pesimis itu gimana? Burung sehari tok. Nah yang kedua sekarang, konsep rezeki yang kedua yaitu bahwasanya orang itu tidak akan mati sampai rezekinya sempurna. Inna ahadakum lan yastakmila rizquhu hatta inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizquhu. Sesungguhnya kalian itu tidak akan mati sampai sempurna rizkinya dinikmati, Pak. Jadi kalau orang itu diberi rezeki oleh Allah misalkan 100 juta, maka dia tidak akan mati sampai 100 juta itu dia nikmati semuanya. Meskipun kurang sedikit, itu dia tidak akan mati. Jadi orang itu rezekinya sudah ditentukan oleh Allah, gitu. Dia tidak akan mati sampai sempurnanya rezeki dia nikmati. Ada sebuah kisah Pak, diceritakan oleh seorang ulama namanya Syekh Al-Maghamizi. Di sebuah desa itu ada sumur lawas, ada sumur lawas udah kering, tapi tidak ada pagernya dan di pinggir jalan, sehingga orang yang dari luar desa kalau jalan di jalan itu bahaya, bisa kecemplung sumur itu gitu. Nah suatu ketika ada orang luar desa itu lewat situ, dia tidak tahu kalau ada sumur di situ, dan qadarullah dia kecebur atau masuk ke dalam sumur itu, kecemplung di situ. Terus kemudian tolong dia masih selamat, tidak mati. Tolong ditolong sama orang. Setelah itu diangkat ke atas, kan orang shock kan habis kecemplung sumur gitu kan. Jadi ngomongnya susah. Lalu diberi air kan biasanya. Nah itu diberi segelas susu, diambilkan susu, diminum Pak, jangan minum Pak, ini bahasa kita ya, jangan minum Pak, harus minum. Setelah itu dia enak ya, bisa ngomong. Terus ya, biasa kan mesti orang kan tanya-tanya, Pak tadi itu gimana sih Pak, kok sampean itu bisa kecemplung situ, itu gimana ceritanya gitu. Orang pada nanya begitu, lalu dia itu menerangkan, tadi itu gini loh ya, tidak hanya dengan kata-kata, tapi dia itu mempraktekkan langsung, berdiri kemudian jalan lagi. Tadi itu gini, saya jalan sini kecemplung lagi, setelah itu dilalah kecemplung lagi Pak. Orang ngerti yang ngono gak usah praktek, langsung aja cerita. Ada Pak begitu, itu orang yang habis kecemplung, praktek kecemplung lagi dan mati Pak. Jadi kecemplung yang kedua itu mati. Orang kalau memang sudah takdir ajalnya ya,
itu caranya itu kadang-kadang aneh pula gitu, nggak masuk akal gitu. Ya karena memang menuju ke situ sudah, orangnya juga nggak menyadari. Lalu apa hikmahnya dari kisah tadi itu, bahwasanya orang tidak akan mati sampai sempurna rizkinya, yaitu rizkinya yang berupa minuman susu segelas belum dihabiskan, sehingga ketika kecemplung yang pertama tidak mati. Belum sempurna rizkimu, masih kurang sedikit ya, segelas susu, maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah alam, tapi bisa disimpulkan begitu, sehingga kemudian dia minum segelas susu, habis sudah rizkinya, tinggal segelas susu habis, ya mati Pak. Nah, gitu, sudah ajalnya datang. Meskipun itu tidak masuk akal begitu, orang kok bisa kecemplung 2 kali. Minta apa? Ayo minta apa? Sing paling dipinginnya apa? Ayo, monggo Bapak. Terus bapaknya itu dia kandung sing anyes-anyes enak lagi gitu ya, seger, es krim. Dibelikanlah es krim, 1 batang es krim. Wah, dinikmati dengan begitu nikmatnya Pak, es krim itu. Setelah habis es krimnya, koma lagi Pak. Koma lagi dan menuju kepada wafatnya. Wafat setelah habis es krim itu. Pelajarannya adalah 1 es krim itu belum dinikmati, belum dinikmati oleh dia, sehingga kemudian ketika sudah habis rizkinya, ya sudah meninggal dunia. Jadi wafatnya seseorang itu berbarengan dengan habisnya rizki. Nah, kemudian yang ketiga, rizki kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita nikmati. Ini harus dipahami. Rizki kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita nikmati, apa yang kita makan sampai habis, apa yang kita pakai, sepeda motor, mobil, rumah sampai rusak, dan apa yang kita sedekahkan nanti menjadi harta di akhirat. Kata Nabi, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam, manusia itu selalu bilang hartaku, hartaku, membangga-banggakan hartanya atau mencari harta. Halaka min malika, kamu tahu tidak hartamu yang sesungguhnya itu, rizkimu yang sesungguhnya itu apa? Kata Nabi begitu. Ma akalta fa'afnaita, apa yang kamu makan sampai habis itu rizkimu Pak. Itu rizkimu, itu rizki kita. Ya, jenengan pada ada kopi-kopi di depannya itu, ya. Itu kalau tidak habis, apa yang jenengan minum, ya itu rezekinya jenengan. Kalau sisanya itu bukan rezekinya jenengan. Roti punya saya masih setengah itu ya, tadi karena kenyang saya. Nah, itu kalau itu belum tentu jadi rezeki saya. Apa yang sudah masuk itu menjadi rezeki. Sehingga begini, orang mungkin tabungannya banyak, 1 miliar, ya tabungan. Itu belum jadi rezekinya dia, sampai dia ambil itu tabungan untuk beli beras, untuk beli sembako, untuk apa, untuk beli sepeda motor misalkan. Itu baru jadi rezekinya yang dimakan itu. Orang punya beras 10 ton, tapi yang dipakai hanya 100 kilo dan kemudian mati, ya sudah, berarti rezekinya hanya 100 kilo. Kalau orang menyadari itu Pak, kenapa pula kita itu kok iri sama orang yang kaya? Toh sama saja seperti kita Pak. Pagi makan paling ya sepiring, orang kaya ya sepiring, ibu-ibu ya paling 2 piring. Kita juga bisa ibu 2 piring, siang juga 2 piring atau sepiring, malam juga sepiring. Sama orang kaya, paling bedanya hanya di jenis makanannya. Orang kaya sate gulai, ya, kita pecel. Tapi kan bedanya hanya di lidah saja kan, sebentar. Bedanya cuma sebentar.
di lidah saja. Apa kenyangnya beda Pak? Ayo. Apa jenengan pernah ini memperhatikan gitu ya, bedanya kenyangnya sate gulai sama kenyangnya pecel? Sama Pak. Saya kasih tahu saja kalau belum tahu ya. Kenyangnya sama rasanya, itu rasanya di perut itu sama, hanya beda di lidah saja. Orang kaya sama saja begitu, sehingga kalau kita mikirkan itu, kenapa kita harus iri? Wong sama saja. Orang punya, dan kemudian wa ma labista fa'ablaita, dan apa yang kamu pakai sampai rusak, apa yang kamu pakai sampai rusak. Jenengan nggak punya sepeda motor dari tahun 80-an sampai sekarang, itu berarti rezekinya kuatah itu Pak, banyak. Ya menua bareng sama sepeda motornya. Iya. Orang punya sepeda motor baru, setelah itu dijual, apa setelah itu dipakai anaknya, ya sudah habis rezekinya, cuma sebentar gitu. Jadi apa yang dipakai itu menjadi rezekinya. Orang punya rumah banyak, rumahnya ada 3 misalkan, apakah terus kemudian orang itu akan ganti-ganti tinggal di rumah itu? Ya tidak. Saulan rumah A, saulan rumah B, saulan rumah C, tidak. Yang ditinggali hanya satu rumah, berarti rezekinya hanya satu rumah. Itu hanya status saja, punya rumah 3, tapi rezekinya 1. Punya tabungan 1 miliar, belum tentu jadi rezekinya dia. Kenapa pula kita harus iri sama mereka? Pada akhirnya toh sama-sama juga, tidak beda jauh dengan kita rezekinya, yang dimakan, yang dipakai, punya rumah besar, kamarnya ada 8. Apa terus kemudian Senin rumah kamar iki, Selasa kamar iki, Rebu kamar iki, sampai muter seminggu semuanya dipakai kamarnya? Tidak. Yang dipakai hanya 1. Saya pernah punya temen yang kamarnya banyak, begitu tak tanya, apa turun yuk buan tidak dipindah-pindah ngono bentino yoga ya finish kamar hijai saja Pak. Ya kenapa kita harus iri Pak? Ya orang sekaya apapun yang dibutuhkan hanya 1 kamar, yang dibutuhkan hanya makan sepiring, ya sudah. Apalagi kalau kuaya tapi berkasus, waduh sudah nggak enak lagi itu makannya itu ya. Tidurnya juga nggak nyenyak. Nah kalau orang itu mikir ke situ, maka bersyukur alhamdulillah. Terus kemudian kalau melihat orang kaya, ada kenapa pula? Karena kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan seseorang itu sebuah rezeki, tapi kemudian juga mencabut di sisi yang lain, itu rezekinya dicabut pula gitu. Kalau kita melihat yang dicabut, maka kita menjadi tidak lagi iri. Saya tahu dan saya kenal ada orang teman saya, temennya itu punya SPPG Pak. Jangan Semerap ya SPPG ini. Apa itu? Dapur MBG, dapur MBG ya. Punya 7 Pak. Bukan cuma 1, punyanya 7 Pak. Yang kalau benar katanya setiap hari 1 SPPG itu 6 juta, kan berarti setiap harinya 40 juta. Ayo. Kaya. Wah, kalau kita mandang, kalau saya mandang dari situ saja, waduh enak awakmu, enak awakmu gitu. Enak awakmu. Tapi ternyata ditinggal Melayu bojone. Nggak punya istri. Ayo pilih mana jenengan? Ayo. Kepikiran Pak itu Pak, berat itu. Piye rasanya kan? Berat gitu. Nah, makanya kalau kita ngelihat orang itu, jangan hanya ngelihat enaknya saja. Kan banyak macam-macam orang itu. Sisi-sisi ini, sisi itu banyak. Ada orang yang kaya juga ternyata tidak punya anak gitu. Tidak punya anak, kaya raya. Ya bingung juga dia gimana ini. Nah, maka bersyukurlah kembalikan ke kita, alhamdulillah ini duit bojo. Alhamdulillah ada istri ya yang membahagiakan kita. Itu ada anak, makan bisa terjamin setiap hari. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir ya 3 menit.
meskipun rizki kita adalah apa yang kita nikmati, tapi semua yang kita usahakan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tabungannya semiliar dan yang digunakan yang menjadi rizkinya hanya 100 juta, tapi nanti di akhirat yang dihisab itu semiliar, Pak, semuanya. Meskipun rumahnya ada 4, tapi yang ditinggali hanya 1, yang menjadi rizkinya hanya 1, tapi nanti yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya 4 rumah itu akan dihisab. Meskipun dia punya mobil ada 30, ya, dengan semerap Pak Sahroni, Pak Sahroni itu mobilnya 30, Pak. Yang dulu dijarah itu anggota DPR itu miliaran semuanya, tapi yang dipakai hanya 1 mobilnya, yang menjadi rizkinya hanya 1, tapi yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 30 semuanya. Sehingga kalau kita pikirkan, kenapa kita itu harus iri sama orang yang hisabnya lebih lama? Hisab itu berat, hisab itu sulit. Kenapa kita harus iri kepada orang yang nanti sulit di akhirat? Nah, kalau kita mikir itu nggak ngerangsang, Pak. Hati itu tidak ngerangsang. Itu enak ya, mobilnya wakeh, gitu ya. Ya paling dipakai cuma 1, nggak semuanya dipakai terus-terusan, dan hisabnya lama. Sedangkan kata Nabi, orang miskin itu akan mendahului orang kaya, hisabnya itu 40 tahun, bayangkan. Alangkah enaknya yang miskin, saya duluan ya, saya duluan. Hisab dulu ya. 40 tahun, Pak. Bukan hanya begini, saya duluan. Wow, soalnya gitu. Nah, kalau mikir itu kan, alhamdulillah. Inilah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsep rizki di dalam Islam yang jika kita memahaminya dengan baik, maka hidup ini akan indah, hidup ini akan menyenangkan. Kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, tiba kita di penghujung acara. Marilah acara pagi di pagi ini kita tutup dengan bacaan doa penutup majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang udahnya, dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.